Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat pindang tulang iga sapi khas Palembang ya. Caranya sangat mudah dan enak sekali pastinya ya. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe dan klik like-nya ya. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri pastinya kita menggunakan tulang ya, tulang iga sapi yang banyak dagingnya. Kemudian ini bumbu-bumbunya seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih dan bumbu dapur. Semua bumbu dapur masuk ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan si tulang iga sapinya ini enggak semua tulang ya, karena bercampur daging yang lumayan banyak juga. Nah, ini daun salamnya kita pakai agak sedikit lebih banyak karena aromanya akan membuat enak sekali ya, aromanya tuh akan berbeda. Kemudian serainya kita geprek gitu ya. Kemudian kayak laos, jahe dan kunyit itu cukup diiris-iris saja. Diiris kasar lebih baik ya, karena kalau diiris halus nanti dia sulit membedakan mana daging dan mana laos. Jadi sebaiknya diiris halus saja. Nah, kemudian untuk bawang merah, bawang putih dan cabai ini akan kita blender. Kita blendernya nggak halus, kita blender kasar. Jadi kayak masih ada butiran-butiran, pokoknya pecah aja gitu ya, jangan sampai yang halus banget. Nah, seperti ini kasar ya, blendernya di blender kasar dan tampilannya seperti ini. Kemudian akan langsung kita tambahkan air. Nah, karena ini lumayan ya bekas blendernya, kita kurai bahasa mana ya, kita koncang gitu, apalah pokoknya biar bersih blendernya. Nah, kemudian kita tambahkan air. Di sini saya gunakan airnya 1 liter lebih. Nah, untuk air sendiri ini langsung ya kita kasih air banyak karena nanti dia kan akan menyusut. Nah, pada saat dia menyusut itu sudah menghasilkan kuah pindang yang benar-benar enak. Nah, jadi di sini saya sengaja pakai air yang lumayan banyak. Jadi airnya tuh sama permukaannya tuh. Kemudian kita rebus dengan menggunakan api yang besar. Nah, untuk garam, gula, dan penyedap bisa ditambahkan di awal atau di akhir ya. Kalau mau meresap ya tambahkan di awal. Nah, ini menggunakan api besar, mendidih ya udah. Kemudian kita kecilkan apinya ke paling kecil sekali. Jadi kalau bikin pindang tulang ini, kalau nggak punya presto bisa menggunakan cara seperti saya ya. Setelah dia mendidih, apinya kecilkan sekali. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini udah setengah jam hasilnya seperti ini. Kalau dia menggunakan api besar, dia susah sekali lembut dagingnya itu. Jadi kalau kita pakai api yang kecil itu mudah sekali lembut. Nah, ini airnya udah menyusut. Kemudian kita rebus lagi, masih proses merebus ya. Nah, ini kita buka lagi, hasilnya seperti ini. Ini bisa kita testing rasa ya, karena ini kan udah 1 jam proses memasak pindang tulang ini. Misalnya rasanya kurang, bisa tambahkan gula, garam, dan penyedap. Oh iya, tambahkan kecap juga ya, kecap manis. Terus tambahkan sedikit air asam. Nanti kita tambahkan sedikit air asam, agak akhir aja ya. Karena kadang kalau kena air asam itu dagingnya akan sulit lembut gitu kalau menurut saya. Nah, ini dagingnya udah lumayan empuk karena udah proses memasak 1 jam. Ini kita aduk untuk memastikan semuanya apakah lembut atau enggak ya. Kemudian ini nanti kita tutup kembali ya, terus masih kita proses masak lagi biar makin empuk ya. Nah, ini kita testing rasanya itu kalau menurut saya pindang yang enak itu rasanya manis, asam, asin, gurih, pedas, ada semua gitu. Pokoknya yang benar-benar enak, aroma khas tulang iga yang direbus dengan rempah-rempah gitu ya. Masya Allah, itu benar-benar enak banget. Dari aromanya aja udah wow, enak banget. Jadi lapar. Kalau udah bicara makanan entah ya kok lapar gitu ya. Nah, ini kita tambahkan bahan-bahan lain ya, karena testing rasa ini kok nggak kena-kena gitu ya. Jadi untuk takaran gula, garam, dan penyedapnya itu nanti menyesuaikan ya teman-teman, sesuai lidah masing-masing. Bagi yang suka tajam bisa rasanya agak tajam gitu ya, tajam yang gimana ya, seperti silet. Enggak lah,
Pokoknya yang gitulah, susah sekali aku nyebutin rasa pindang itu gimana, pokoknya enak banget. Nah ini saya tambahkan air asam di akhir. Kemudian kita aduk lagi ya nanti. Nah ini kita aduk lagi, boleh di testing lagi rasanya karena bisa kita rasakan kan apakah udah asem atau belum. Tapi jangan terlalu asem loh teman-teman. Kalau terlalu asem nggak enak, dia tuh ada rasa asemnya dikit, ada rasa manisnya dikit, ada rasa asinnya dikit, ada rasa pedasnya dikit, ada rasa sasanya juga pastinya. Pokoknya gitulah, enak pokoknya. Nah ini daging-dagingnya udah empuk. Sekarang kita akan matikan apinya dan akan langsung kita sajikan selagi panas-panas seperti ini ya. Nah ini pindang tulang kita udah masak. Sekarang akan kita sajikan. Kita masukin ke dalam mangkok. Ini bisa dimakan sama nasi panas, terus lalap-lalapan, sambal buah. Sambal buahnya itu sambal kueni gitu ya, itu enak teman-teman. Atau sambal macang, atau sambal terasi. Nah ini kalau dimakan langsung gitu ya, dimakan tanpa nasi juga enak banget rasanya, Masya Allah. Nih ini dagingnya banyak, tulangnya sedikit, kuahnya itu loh benar-benar Masya Allah enak. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak cara membuat pindang tulang yang praktis ala Susi Kitchen. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, yuk bagiin ke sosial medianya. Dan terima kasih yang udah menyimak video ini.